Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengidentifikasi dari organ reproduksi dari betina, yaitu ruminansia. Yang pertama-tama dimulai dari ovarium, yang mana ovariumnya ini sendiri masih kecil ya, karena dari ruminansia ini sendiri masih belum dewasa kelamin. Dan dari kami sendiri ini mengambil dari rumah potong hewan. Ketika ovarium sudah dibedah, ini isinya bisa dilihat sendiri, terdapat ovari-ovari ya, yang mana di dalam ovari-ovari itu tempatnya pembentukan ovarium atau sel gamet atau sel ovum. Setelah dari ovarium itu ada oviduct. Dari oviduct ini ada 3. Yang pertama itu ada infundibulum, ada vaskula, lalu ada isthmus. Nah, bentuknya ini agak meliut-meliut ya, agak melingkar-melingkar. Jadi urutannya dari ovarium lanjut ke oviduct. Setelah dari oviduct ini ada tanduk uterus. Ada 2 pasang tanduk uterus ini seperti tanduk minyak kambing ya. Nah, tanduk uterus ini berfungsi sebagai perkembangan zigot. Jadi ketika telur dan sperma bertemu, maka perkembangan zigot akan menempel di tanduk uterus. Semakin besar tanduk uterus, maka dari perkembangan ya, maksudnya hasil yang dihasilkan anakan oleh ruminansia itu makin bagus, makin banyak. Bisa 2 ataupun 3. Nah, ada 2 itu jika dia dibelah, itu bisa dilihat sendiri, itu ada corpus luteum ya. Yang mana corpus luteum ini sebagai tempat ketika ovarium ini sel telur ini sudah siap untuk dikeluarkan itu ya. Ada 3 bagian dari uterus ini, ada tanduk, badan, sama leher. Untuk badannya itu dibekah, isinya seperti itu. Nah, untuk leher itu di belakang. Kenapa? Karena penyambung dari uterus menuju ke serviks. Untuk serviks sendiri ini ada jepitan-jepitannya, kayak lekukan-lekukan, ring, dinamakan cervix ring. Nah, untuk cervix ring ini sendiri berfungsi sebagai pintu agar patogen-patogen tidak mengganggu dari pertumbuhan zigot. Dan ketika sudah sperma membuahi ovum, maka otomatis mengirim sinyal untuk menutup serviks dan tidak ada lagi sperma yang bisa masuk. Dan juga untuk perkawinan alami ini biasanya di bagian serviks itu sendiri. Nah, untuk di vagina ini sendiri ya, untuk vagina ini berlendir. Nah, yang pertama-tama itu ada 3 bagian, ada vestibulum, ada 2 maksudnya, ada vestibulum dan labia mayor. Nah, dari vagina itu sendiri ya, ada 2 bagian. Setelah itu ada bagian bladder. Setelah dari vagina itu ada bagian bladder. Untuk bagian bladder ini sendiri tempat penyimpanan urin sementara. Jadi ya, setelah dari vagina itu ada bongkahan kecil ya, maksudnya ada bongkahan kecil itu yaitu bladder. Lalu dilanjut dengan ini, vulva. Vulva ini merupakan organ reproduksi paling terluar yang mempertemukan antara vagina, vulva dengan sperma ataupun dengan gland penis. Nah, inilah penampakan keseluruhan dari organ reproduksi betina. Kami dari kelompok 2 berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epididymis, ya, mengenai organ reproduksi pada sapi. Nah, yang di sini ada testis yang berguna untuk tempat memproduksi spermatozoa. Selanjutnya itu ada epididymis, yaitu digunakan untuk penyimpanan spermatozoa
Terus untuk saluran penyimpanan yang sementara dan pematangan. Lalu ada yang fast different, yaitu untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Ya, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang organ reproduksi ternak ruminansia, yaitu sapi jantan. Yang pertama ada testis. Testis ini adalah organ reproduksi pada sapi yang kita amati, yaitu sebagai penghasil sperma. Selanjutnya, di sel sperma bergerak melalui epididymis. Epididymis terdapat 3, yaitu kaput epididymis, korpus epididymis, dan cauda epididymis. Selanjutnya ada duscus deferens dan ampulla. Ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara cauda epididymis, yaitu saluran akhir pada epididymis, dengan uretra. Selanjutnya ada skrotum, adalah kantong testis. Tetapi pada pengamatan kali ini skrotum tidak ada dikarenakan dari rumah potong hewan sudah menghilangkan skrotumnya. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Uretra adalah saluran urogenetalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra membentang dari daerah pelvis ke penis. Penis mempunyai tugas yaitu mengeluarkan urin dan meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Pada bagian akhir terdapat preputium sebagai pelapis dari penis itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian video yang bisa kita sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan bisa diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.